Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulizal Sabdamahani. Saya dari keperawatan kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Tubuh manusia memiliki sistem peredaran darah yang berperan untuk mengalirkan tubuh nutrisi dari oksigen ke seluruh tubuh. Sistem peredaran manusia tersusun atas organ-organ yang berperan penyangkut darah dalam tubuh. Adapun organ penyusun sistem peredaran darah pada manusia meliputi jantung, pembuluh darah, dan darah. Pertama, ada jantung. Jantung adalah organ vital yang berfungsi sebagai pemompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen ke seluruh tubuh manusia. Jantung juga terletak di antara paru-paru di tengah dada. Di tengah dada, tepatnya bagian belakang sisi kiri tulang belakang. Jantung juga memiliki ukuran lebih besar dari ukuran kepalan tangan. Jantung pada tubuh kita terdiri dari 4 ruang, yaitu atrium kiri, vertikal kiri, atrium kanan, vertikal kanan. Dan pada jantung terdiri dari aorta, arteria pulmonalis, cava superior, dan cava inferior. Jantung yang disebut dengan septum. Septum pemisahan bagian kiri dan bagian kanan pada ruang jantung. Yang pertama ada septum atrioqualis, yaitu pemisahan atrium dan vertikal. Yang kedua septum interqualis, yaitu pemisahan vertikal kiri dan kanan. Yang ketiga ada septum atrium, yaitu pemisahan atrium kiri dan atrium kanan. Sekat jantung terdapat ketum jantung, yaitu vakuola. Vakuola pemisahan bagian ruang atas atrium dan bawah vertikal pada ruang jantung. Fungsinya menjaga agar darah dalam vertikal tidak dapat kembali lagi ke atrium. Pertama, vakuola semilunaris. Yang kedua, vakuola bicuspidarius. Yang ketiga, vakuola tricuspidarius. Akan darah dalam jantung terdapat yaitu yang pertama sitolis, terjadinya saat bilik jantung mengucup darah dan mendorong keluar, yaitu diastoles, terjadi saat reaksi bilik mengembang dan darah masuk dari serambi ke bilik. Darah merupakan sistem peredaran darah membentuk pipa elasis atau pipa yang berfungsi membawa darah ke jantung atau bagian tubuh yang lainnya, ataupun sebaliknya. Pembuluh darah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pembuluh darah arteri dan pembuluh darah balik atau vena. Arteri merupakan pembuluh darah yang berfungsi membawa darah keluar dari jantung ke balik seluruh tubuh dan paru-paru. Yang dialirkan arteri mengandung banyak oksigen, kecuali pada arteri pulmonalis yang khususnya membawa darah kotor untuk dialirkan ke paru-paru. Merupakan pembuluh darah yang berfungsi membawa darah balik ke jantung dari seluruh tubuh ke paru-paru. Vena cava membawa darah kotor yang mengandung dioksigen dari seluruh tubuh, kemudian yang dialirkan ke paru-paru untuk ditukar dengan oksigen melalui proses pernafasan. Nadi arteri terdiri dari 2 macam, yaitu yang pertama aorta. Aorta berfungsi membawa darah mengandung O2 dari jantung ke seluruh tubuh. Yaitu arteri pulmonalis yang berfungsi membawa darah yang mengandung O2 dari jantung menuju ke paru-paru. Balik vena terdiri dari 3, yaitu yang pertama vena cava superior membawa darah yang banyak CO2 dari tubuh bagian atas. Vena pulmonalis membawa darah yang kaya O2 dari paru-paru menuju ke jantung. 3. Cava inferior membawa darah yang banyak CO2 dari tubuh bagian bawah. Darah adalah komponen yang sistem peredaran darah memiliki fungsi sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, serta antibodi yang berbagi zat yang lainnya dari seluruh tubuh. Manusia terdiri dari beberapa bagian, meliputi plasma darah, sel darah merah. Darah merupakan cairan berwarna kekuningan pada darah yang bertugas membawa zat penting seperti hormon, protein, dan faktor pembekuan darah. Darah merah atau eritrosit sebagai pembawa oksigen dan karbon dioksida. Darah putih atau eritrosit membantu mempertahankan tubuh dari infeksi virus, kuman, jamur, dan parasit. Peredaran darah manusia adalah peredaran darah yang tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah. Peredaran darah manusia disebut sistem peredaran ganda karena darah melewati jantung 2 kali. Dalam 1 kali peredaran darah terdiri atas peredaran kecil dan peredaran besar. Peredaran kecil sering juga disebut pulmonal. Jadi peredaran kecil itu bekerja dari jantung ke paru-paru lalu balik lagi ke jantung. Peredaran darah besar juga dikenal dengan nama sistematik.
Jadi peredaran darah besar itu bekerja dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian balik lagi ke jantung. Proses peredaran darah saat kapiler kanan menguncup darah yang mengandung banyak karbon dioksida dipompa ke vertikal kanan melalui arteri pulmonaris ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Di paru-paru terjadilah pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Darah yang kaya akan karbon dioksigen akan dibawa kembali ke jantung melalui vena pulmonaris sehingga darah ditampung oleh atrium kiri. Apabila atrium kiri yang mengucup, maka vertikal kiri yang mengembang dan darah mengalir ke atrium kiri dan ke vertikal kiri. Saat vertikal kiri mengucup darah yang banyak, oksigen dipompa ke vertikal kiri ke seluruh tubuh melalui aorta, baik tubuh bagian atas maupun tubuh bagian bawah. Darah yang kaya akan oksigen sampai ke kapiler tubuh akan bertukar karbon dioksida menghasilkan metabolisme. Darah akan masuk ke vena cava superior dan vena cava inferior adalah darah yang kaya karbon dioksida akan masuk ke atrium kanan, dan saat atrium kanan menguncup maka vertikal kanan yang mengembang dan darah mengalir ke atrium kanan ke vertikal kanan. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.